Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak, terutama anak-anak kelas 11 IPA 5. Ini saya sudah siapkan materi hari ini ya, walaupun serba dadakan dan agak terbatas ya, dengan fasilitas yang terbatas. Mudah-mudahan kalian sedikit atau memahami materinya ya. Jadi kita akan mulai tentang sistem ekskresi manusia. Jadi kita lanjutkan dengan materi yang ginjal ya. Jadi ginjal manusia itu ada dua. Kemudian dia berbentuk seperti kacang merah dengan panjang sekitar 10-13 cm. Kemudian letak ginjal itu ada di bawah pinggang ya, agak di bawah pinggang kalian, agak sedikit ke bawah, itu cenderung di belakang ya. Kemudian ginjal sebelah kiri itu posisinya lebih tinggi daripada ginjal yang sebelah kanan ya. Kemudian bagian-bagian ginjal nanti akan kita uraikan. Jadi yang pertama Anda pahami dulu, ginjal itu merupakan masuk ke dalam sistem ekskresi karena dia berfungsi untuk menyaring darah. Jadi sekali lagi, fungsi yang paling penting dari ginjal itu adalah menyaring darah kita. Kemudian hasil dari ekskresinya itu adalah berupa urin yang nanti akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Baik, kita lanjutkan. Ini gambar yang kedua ya. Jadi struktur ginjal itu secara sederhana sudah saya gambarkan seperti yang tampak di video kalian ya. Jadi ini ya, ini struktur ginjal. Ini saya benerin dulu posisinya ya. Jadi struktur ginjal manusia itu secara umum itu ada tiga ya, ada tiga dari luar sampai paling belakang ya. Jadi yang pertama itu adalah korteks, kemudian yang kedua itu medula, kemudian yang ketiga itu pelvis. Jadi sekali lagi, struktur ginjal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu korteks atau kulit ginjal, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal ya. Kemudian satu unit fungsional dan struktural yang paling kecil dari ginjal itu disebut dengan nefron ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah ini ya, jadi disebut dengan nefron ya. Jadi sekali lagi, unit yang paling penting dari ginjal itu disebut dengan nefron. Nah jadi di dalam ginjal manusia itu kurang lebih ada 1 juta nefron, di mana nefron-nefron ini terdiri dari struktur yang disebut dengan badan Malpighi dan tubulus-tubulus. Jadi sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa satu unit struktural atau fungsional ginjal yang paling penting itu disebut dengan nefron ya. Kemudian di dalam ginjal manusia itu ada sekitar 1 juta nefron, dan masing-masing nefron itu terdiri dari badan Malpighi dan tubulus-tubulus atau pembuluh-pembuluh ya. Kemudian struktur badan Malpighi itu sendiri ada dua, yang disebut dengan glomerulus dan capsula Bowman. Jadi mungkin lebih jelasnya ini di gambar ini ya, di gambar yang ini ya. Ini gambar yang sederhana tapi mudah-mudahan kalian paham ya. Ini saya besarkan sebentar ya. Jadi ini yang tadi saya lihat, jadi ada struktur badan Malpighi itu ini ya. Ini yang saya gambar ini adalah satu unit badan Malpighi. Dari yang 1 juta itu tadi saya ambil satu. Nah ini kalau dibesarkan kira-kira satu unit badan Malpighi itu seperti ini. Jadi dia terdiri dari ini ya. Ini namanya glomerulus ya, yang seperti bulat ini. Kemudian yang seperti cawan ini yang membentuk seperti apa nih ya, seperti bonggolan itu ya. Itu disebut dengan capsula Bowman. Jadi badan Malpighi itu semuanya ada glomerulus ini, kemudian capsula Bowman dan tubulus-tubulus ini ya. Tubulus ini saluran-saluran ya, atau pembuluh-pembuluh. Nanti kita akan belajar ya. Jadi pembuluh-pembuluh itu disebut juga dengan tubulus, yang di sini ada tubulus TKP itu singkatan tubulus contortus proximal, dan TKD itu juga singkatan tubulus contortus distal ya. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana sih proses pembentukan urinnya ya. Jadi ginjal itu tadi sudah dijelaskan, fungsinya adalah untuk menyaring darah, kemudian hasil akhirnya itu berupa urin ya. Jadi proses pembentukan urin manusia itu silahkan dibuka tugasnya ya. Jadi itu ada 3 tahap.
Jadi tahap pertama itu disebut dengan filtrasi, tahap kedua itu reabsorpsi, dan tahap ketiga itu adalah augmentasi. Baik, sebentar ya, saya ganti videonya. Jadi sementara nanti kita lanjut ke video selanjutnya.